keajaiban hewan dan batu dalam sejarah Islam. Apakah itu? Berbicara mengenai fenomena atau keajaiban alam memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena memandang sebuah keindahan yang Allah ciptakan pasti menimbulkan decak kagum di dalam hati. Pemirsa, fenomena-fenomena keajaiban yang dimiliki oleh beberapa negara pasti sudah menjadi rahasia umum dan semua orang pun sudah mengetahuinya. Tapi, adakah keajaiban dalam versi sejarah Islam? Yang pertama, adanya hewan berbicara di akhir zaman. Memang Maha Suci Allah yang telah membuat segala sesuatunya berbicara sesuai dengan yang Ia kehendaki. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaannya adalah ketika terjadi hari kiamat akan muncul hewan melata yang akan berbicara kepada manusia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jauh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surah An-Naml ayat 82. Ada seorang musafir dari negeri Syam, Abul Fida Ibnu Katsir, yang berkomentar tentang ayat tersebut. Ia berkomentar bahwa hewan-hewan ini akan keluar di akhir zaman ketika rusaknya manusia dan mulai meninggalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah. Keajaiban yang kedua versi Islam adalah pohon kurma yang menangis. Ada sedikit kisah mengenai pohon kurma. Dahulu, di zaman Rasulullah, ketika beliau ingin berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba Rasul mendengar ada suara tangisan seperti suara unta. Lalu seketika itu, beliau turun dari mimbar dan menunda khutbahnya. Kemudian Rasulullah pun berjalan mendekati sebuah pohon kurma. Tak lama beliau langsung memeluk dan mengelus pohon kurma tersebut. Pohon kurma itu menangis karena Rasulullah SAW tidak lagi berkhutbah di samping pohon tersebut dan juga tidak dapat mendengar nasihat-nasihat yang biasa beliau sampaikan. Setelah dipeluk oleh Rasulullah SAW, pohon kurma itu pun bahagia dan berhenti menangis. Walaupun tidak dapat lagi mendampingi Rasul ketika berkhutbah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, adalah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri atau berkhutbah di atas sebatang kurma. Maka tatkala diletakkan mimbar baginya, kami mendengar sebuah suara seperti suara unta dari pohon kurma tersebut. Hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari Sahih 876. Pemirsa, dari sedikit kisah tadi, sebuah pohon kurma saja terlihat sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dapat mencintai dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Membahas mengenai batu, yang di benak kita adalah benda mati yang terdiam yang dapat menyimpan 1000 rahasia. Tapi dalam Islam, batu memiliki sebuah keajaiban, yaitu adanya sebuah batu yang dapat mengucapkan salam. Mendengar hal tersebut, tentu logika kita berpikir, itu merupakan hal yang mustahil, bukan? Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasulnya, tentu akan membenarkan adanya untayan salam dari sebuah batu ini. Dan seperti pemberitahuan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, bahwa memang ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau. Sebagaimana beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus. Sesungguhnya aku mengetahuinya sekarang. Hadis riwayat Muslim Sahih 1782. Lalu keajaiban selanjutnya adalah pengaduan dari seekor unta.
tidak hanya manusia makhluk yang memiliki perasaan, hewan pun juga memiliki perasaan. Dan dari perasaan itu dapat timbul rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Adapun sedikit kisah mengenai unta ini. Dahulu, ketika Rasul dan sahabatnya sedang berada di tengah perjalanan, beliau tiba-tiba melihat ada seekor unta yang berlari seakan-akan sedang dikejar sesuatu. Seketika beliau pun menghentikan perjalanannya dan langsung mendekati unta tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka unta itu merintih dan bercucuran air matanya. Lalu beliau mendatanginya, seraya mengusap dari perut sampai ke punuknya dan tulang telinganya. Maka unta itu pun langsung tenang. Siapakah pemilik onta ini? Onta ini milik siapa? Sabda Rasul. Lalu datanglah seorang pemuda Ansor seraya berkata, onta itu milikku wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam binatang ini yang telah dijadikan sebagai milikmu oleh Allah? Karena binatang ini telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah membuatnya letih dan lapar. Hadis riwayat Abu Dawud dalam As-Sunan 1400. Tidak ada suatu hal yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Maka terjadilah. Salah satunya adalah seekor unta yang dapat mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan adanya informasi serta pengetahuan ini, semoga membuat kita menjadi lebih mencintai dan menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keindahan yang telah diciptakannya. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah ada informasi yang kita berikan. Tadi ada 3 ya, A? Iya, betul sekali. Pertama kita bahas tentang air dan salju bisa menghilangkan dosa. Dan ternyata itu perumpamaan. Betul. Ya. Lalu kemudian juga mengenai ta'aruf, siapa takut? Iya, dan tadi yang terakhir tentang batu dan juga hewan yang mengagumkan di saat zamannya Rasul dulu. Iya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Amin. Ya. Alhamdulillah ya, menarik ya, tambah Betul. menarik. Dan nanti Senin, saksikan kita lagi, pasti beritanya lebih mengejutkan lagi. Iya, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.